Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di program Study Management. Di video kali ini, sesi ke-7, saya akan menjelaskan tentang pembentukan portofolio optimal pada saham yang tercatat dalam indeks LQ45. Periode Agustus 2007 sampai Juli 2008. Latar belakang, pada masa-masa sekarang ini, berinvestasi pada aktiva finansial sudah mulai diminati oleh masyarakat luas dan menjadi tren tersendiri. Salah satu bentuk investasi yang mulai diminati adalah berinvestasi dalam bentuk saham pada suatu unit usaha dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Adanya ketidakpastian pada masa mendatang akan menyebabkan adanya resiko. Untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, maka analisis portofolio merupakan salah satu alat yang tepat untuk memperkecil resiko dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tingkat resiko yang sama di antara saham yang ada. Objek penelitian ini adalah saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45 yang merupakan kumpulan saham pilihan yang memenuhi kriteria ranking tinggi pada total transaksi, nilai transaksi, dan frekuensi transaksi. Dari 45 saham ini akan dicari lagi saham mana yang bisa memberikan return tinggi dan resiko yang sama di antara 45 jenis saham tersebut, atau portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio optimal, dapat menggunakan model indeks tunggal atau single index model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Rumusan masalah, saham-saham apa saja yang terbentuk pada portofolio optimal dan berapa proporsi dana masing-masing saham tersebut. Dan pertanyaan kedua yaitu, berapakah return dan resiko dari saham-saham yang berbentuk pada portofolio optimal? Batasan penelitian. Metode yang digunakan dalam membentuk portofolio optimal adalah metode indeks tunggal. Lalu harga saham bulanan diambil dari harga penutupan saham perusahaan dan indeks harga saham gabungan. Yang ketiga, pengukuran tingkat suku bunga bebas resiko dalam perhitungan tingkat pengembalian return menggunakan tingkat suku bunga SBI pada periode penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui saham-saham yang terbentuk pada portofolio optimal dan proporsi dan masing-masing saham. Dan yang kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan return dan resiko saham-saham yang terbentuk pada portofolio optimal. Kegunaan penelitiannya yaitu, bagi investor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang berkaitan dengan portofolio saham. Lalu bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat dijadikan koreksi dan pertimbangan untuk menghasilkan penelitian yang lebih sempurna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di sesi ke-7 ini tentang pembentukan portofolio optimal pada saham yang tercatat dalam indeks LQ45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.